sebenarnya kan tentang pengendalian diri ya. Waktu itu ini siapa yang milih ya? Kayak Cisiska atau kok Christian yang milih. Yang jelas bukan aku yang milih. Waktu pertama kali dapat tema ini, aku doa apa ya gitu ya. Kayak kalau tentang kesabaran itu udah hal yang biasa ya. Terus aku tiba-tiba pas doa dapetin tentang ini. Ya karena tanpa pengendalian diri ya teman-teman tahu lah ya, pasti tahu lah gitu. Fisik kita tuh pasti akan berantakan ketika kita nggak bisa kontrol diri kita. Itu jaga kesehatan tuh butuh disiplin yang benar-benar disiplin. Itu makanya kenapa katanya katanya anak gym tuh selalu komitmennya bisa dipercaya gitu. Karena mereka disiplin sama diri sendiri, komitmen banget gitu. Apapun yang terjadi, mau badai, hujan, banjir sekalipun gitu tetap hajar gitu. Ya itu cuma bercanda anak gym gitu ya. Tapi intinya bukan nge-gym, intinya adalah hari ini aku mau ngajak teman-teman, kita nggak akan sharing berat-berat. Ya ini juga mungkin teman-teman akan bingung ya, ini kok ibadah tentang hal-hal kayak beginian, kenapa nggak ngomongin hal-hal rohani. Ada nanti aku bahkan bahas firman Tuhan juga, cuma memang akan lebih banyak aku bahas tentang fisik ya, karena nanti aku juga jelasin kenapa itu penting banget kita sebagai orang yang ngaku sebagai pengikut Kristus, kita jaga fisik kita. Oke, yuk. Pertama teman-teman, aku mau ajak teman-teman buka di sini 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada kata dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu berarti semuanya. Ya, kalau teman-teman tahu, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ya ini fisik kita, jiwa itu kalau kita pikiran kita ya, kita ngomong dalam hati, nah itu pikiran kita. Mental health itu termasuk jiwa ya. Terus ada roh itu bedanya sama jiwa apa? Kalau jiwa kena masalah sakit jiwa tapi masih hidup ya. Kalau roh bermasalah mati, roh nggak ada tuh mati gitu ya, manusia tanpa roh tuh mati. Jadi beda roh sama jiwa tuh itu. Tapi ya intinya Alkitab Alkitab mengajarkan kita supaya kita tuh benar-benar sehat dalam segala sesuatu ya. Jadi banyak orang-orang di gereja ngajarin kita harus baca Alkitab, doa untuk membangun kerohanian kita, bertumbuh dalam komunitas segala macam. Benar, dan aku setuju dan aku hidupin itu gitu ya. Dan tapi ada satu hal yang mungkin jarang diajarin di gereja, itu jaga kesehatan. Nah, penting nggak sih jaga kesehatan sebagai pengikut Kristus? Nanti kita akan lihat 4 alasan ya. Nah, tapi intinya ini penting banget kita jaga kesehatan kita. Teman-teman harus tahu udah banyak banget orang yang umur 30 tahun ya, baru umur 30 tahun aja itu udah kena diabetes, udah kena stroke. Ada temennya kakak aku punya 2 anak umur 35 gitu, udah punya 2 anak meninggal karena stroke gitu. Kasian banget anak-anaknya gitu ya. Jadi jaga kesehatan itu ternyata juga penting buat keluarga kita. Kasian keluarga kita kalau kehilangan kita kan. Aku nggak terlalu menyadari hal ini penting ya. Aku tahu hal ini penting gitu ya, dan aku dari dulu jaga lah supaya nggak gemuk banget gitu ya. Nah, tapi aku baru mulai jaga kesehatan tuh 2024 awal ya. Aku ingat banget 2024 awal, doa awal tahun, aku lagi doa sama Tuhan, aku harus apa, Tuhan ngomong ke aku spesifik tentang mulai olahraga, jaga badan. Aku bingung ya, kenapa gitu. Bisa kan misalnya kan kalau kayak, kamu menginjil ke sana, kamu berkatin orang ini, kamu lakukan baca Alkitab apa segala macam. Itu kan ya kalau Tuhan kan biasa ngomong mestinya kayak gitu nggak sih? Nah ini kok ngomongnya tentang olahraga fisik, hubungannya apa gitu. Dan ternyata ya kalau tubuh sehat, jiwa juga bisa akan mengikuti. Mental health tuh tetap terpengaruh teman-teman ya. Jadi banyak orang stres, makanya kenapa nge-gym. Biasa kalau teman-teman tahu bercandaan itu, kalau orang habis putus tuh kayak gym tuh penuh dengan orang-orang habis putus gitu, olahraganya kayak lagi balas dendam gitu ya. Itu itu bercanda, tapi mau gimana pun kalau kita olahraga tuh mental health kita juga pasti akan terpengaruh positif ya, karena itu ada hormon-hormon positif yang akan keluar ketika kita jaga fisik kita.
Ya teman-teman nanti belajar sendiri lah, itu kepanjangan kalau saya jelasin gitu. Tapi intinya sebagai pengikut Kristus, ya jangan sampai kita gak jaga fisik kita. Balik lagi ke tadi, 2024 aku pertama kali disuruh Tuhan olahraga gitu ya. Aku bingung dulu olahraga apa. Nah, akhirnya aku mulai. Sepanjang 2024 aku gali banget lah tentang kesehatan, gimana aku jaga badan aku. Dan sampai akhirnya aku turun 10 kilo ya waktu itu ya. Turun 10 kilo, tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu, berat badan tuh nggak penting gitu ya. Berat badan tuh sama sekali nggak penting, nanti kita akan bahas dikit gitu. Tapi berat badan sama sekali nggak penting. Yang penting itu nanti kita lihat nanti. Tapi waktu itu kalau banyak orang yang kayak mau kurusan gitu ya, mau lebih sehat, nggak pengen punya lemak berlebihan gitu, dan mereka alasannya kenapa? Alasannya biasa cuma karena pengen punya badan yang lebih bagus gitu. Nah itu kalau menurut aku itu bonus ya. Ya badan aku ya lumayan kebentuk sekarang, tapi itu bonus lah menurut aku nggak. Dulu mungkin kayak pertama-tama wah ini harus kayak gini harus gini. Sekarang kayak udah kalau udah rajin tuh kayak ya udah itu bonus lah gitu. Yang aku dapetin itu justru karena mental health-nya dan lebih gak gampang sakit gitu ya, lebih gak gampang sakit. Enak lah jadi kalau badan sehat itu. Jadi penting sekali lagi. Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Tubuh, jiwa, dan roh semua sehat. Nah, Amsal 23 ayat 1-3, ini ayat yang terkenal, ini sering dijadiin bercandaan gitu ya. Ayat 2-nya itu, taruhlah sebuah pisau pada lehermu ketika besar nafsu. Itu sebenarnya sering dijadiin bercandaan, tapi sebenarnya konteksnya itu, ya bilang engkau duduk makan dengan seorang pembesar, seorang pejabat gitu ya. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Nah, jadi sebenarnya konteksnya itu ketika kita dalam pejabat, ya ada yang satu penafsir bilang yaitu makanannya pasti enak-enak, namanya pejabat gitu ya. Makanannya itu pasti enak-enak lah gitu. Nah, jadi nafsu kita tuh kayak wah, nggak tahu teman-teman pasti yang pernah ngalamin lah ya, sekali lah minimal seumur hidup. Ketika kita dihadapin makanan yang enak banget ya kita bisa ngiler gitu. Wah, aduh pengen cepetan makan gitu. Ada satu penafsir yang ngomong kayak gitu. Ada satu penafsir yang juga bilang makanan pejabat tuh apa ngomongnya? Haram gitu ya. Bukan haram ya. Apa ngomongnya? Ya tidak kudus lah gitu. Jadi ya harus hati-hati gitu ketika kita digoda sama makanan itu. Ya entah manapun yang benar ya. Itu intinya adalah makanan itu bisa menggoda kita. Ya, makanan itu bisa menggoda kita. Ya, kalau teman-teman udah komit mau puasa, mau doa puasa, tiba-tiba ada yang bawa babi kecap dengan lemak-lemaknya itu ya, teman-teman kalau niat puasanya jadi hilang ya itu manusiawi gitu, bukan hal yang nggak manusiawi, itu manusiawi. Semua orang melihat ya setidaknya orang yang makan babi ya. Orang yang makan babi kalau lihat daging berlemak dengan gurih-gurihnya itu di depan mata kita langsung dengan baunya mungkin tercium kayak begitu, ya itu mungkin akan terbawa nafsu lah pasti ya. Nah jadi makanan itu penting, jaga makan itu penting, dan kalau ada yang bilang jaga kesehatan itu yang penting olahraga, jujur sampai sekarang saya olahraga, menurut saya olahraga itu gampang gitu ya, rajin olahraga itu gampang. Yang paling susah itu apa? Jaga makan. Ya, itu jaga makan itu susah banget ya, butuh disiplin, benar-benar lebih disiplin lagi dibandingkan olahraga gitu. Kalau teman-teman lihat yang influencer fitness yang benar-benar jaga makan, wah itu nggak tahu ya kalau teman-teman ya, kalau saya sih kayak ikutin wah nggak bisa tuh. Bisa gila lah makan kayak begitu gitu, semuanya kayak lebay banget lah gitu. Nah, tapi ya sehat nggak sehat gitu, sehat. Tapi ya nanti teman-teman juga saya pikir nggak perlu lah ikut yang terlalu ekstrem kayak gitu. Yang penting kita jaga aja ya, karena kalau besar nafsu kita yaitu sulit buat kita jaga badan kita. Nah, ada satu
satu influencer kesehatan yang bilang sebenarnya penyakit itu munculnya bisa dari dua hal. Yang satu genetik, yang satu lifestyle. Contoh, teman-teman tahu nggak sih bukan banyak ya, sorry, ada satu satu oknum gitu ya, satu oknum gereja, setidaknya di Indonesia ada, pasti di luar negeri juga ada lah. Ya, ini mereka oknum-oknum ini tidak percaya kalau orang Kristen boleh pakai obat karena Tuhan tuh penyembuh, nggak perlu tuh pakai obat. Gitu. Nah, mereka bilang obat tuh bukan dari Tuhan gitu, penyembuh tuh Tuhan bukan obat gitu. Padahal ya seharusnya Tuhan juga bisa pakai dokter gitu ya untuk menyembuhkan kita. Nah, kalau teman-teman lihat orang orang diabetes kan biasa butuh suntik insulin, ya nggak sih? Orang diabetes butuh suntik insulin. Nah, sebenarnya pertanyaannya menurut saya itu bukan boleh nggak orang Kristen kalau diabetes suntik insulin. Nah, logikanya kalau emang udah sakit dan butuh obat, ya kalau udah diabetes ya suntiklah insulin. Emang itu dibutuhin gitu ya. Logikanya memang pasti begitu. Saya juga setuju begitu. Nah, tapi inti permasalahannya menurut saya bukan boleh nggak orang Kristen yang kena diabetes pakai insulin. Ya, inti permasalahan bukan di situ. Inti permasalahannya adalah kenapa orang Kristen bisa sakit diabetes sampai harus pakai insulin. Nah, itu masalahnya di situ. Ya, jadi bukan masalah boleh atau enggak pakai insulin ketika diabetes, enggak. Tapi kenapa bisa sampai ke titik kita udah harus pakai insulin untuk hidup aja tuh butuh suntik insulin. Kenapa? Nah, ada diabetes karena genetik, ya, keturunan. Ya, tapi kebanyakan zaman sekarang ini, zaman kita, ya umur 30 nggak usah 30, umur 20 aja tuh udah bisa kena diabetes gitu. Kenapa? Karena semuanya serba gula segala macam. Itu lifestyle yang kanan. Nah, kalau teman-teman diabetes karena lifestyle yang nggak bener, gaya hidup yang nggak bener, makan manis-manis terus, apa itu air putih tawar-tawar gitu, nggak bisa, harus pakai gula gitu. Nah, ada teman saya yang begitu, kenalan saya ada yang begitu, 2 orang lagi kayak begitu ya, nggak bisa tuh minum air putih tuh, maunya harus yang manis gitu. Ya kalau kena diabetes ya bukan hal yang mengagetkan, dan itu sebenarnya termasuk meracuni diri sendiri ya, itu kayak gitu ya. Jadi itu masalah gaya hidup. Nah, tapi pengecualian kalau misalnya teman-teman udah jaga gula, wah apa itu minuman manis, nggak ada tuh, apa itu karbo tuh, nggak usah makan begituan. Nah, udah olahraga, udah jaga makan gula, udah jaga makan karbohidrat, udah makan, tidur, olahraga, udah sehat, tapi masih bisa kena diabetes. Nah, kemungkinan besar itu yang baru yang genetik ya. Yang genetik begitu udah jaga hidup tetap aja bisa kena diabetes. Nah, itu berarti turunan kemungkinan. Tapi kasus keturunan gitu kayak jarang gitu ya. Sekarang lebih banyak masalah gaya hidup. Jadi sekarang kita harus renungin lagi sebagai pengikut Kristus, gaya hidup kita gimana. Sekarang kita, mungkin teman-teman di sini ada yang lagi kena sakit. Nah, renungin, sakit ini kenapa nih? Karena emang genetik, ya udah jaga badan segala macam tapi masih sakit, atau emang gaya hidup kita berantakan sampai kita sakit. Nah, kalau gaya hidup kita berantakan, percaya deh teman-teman, aku nggak tahu ya kalau teman-teman ya, tapi kalau aku pribadi, aku nggak akan terlalu dengerin omongan hamba Tuhan yang nggak bisa jaga badannya sendiri. Kenapa gitu? Karena berarti kemungkinan ya, saya nggak bisa menghakimi banget ya, tapi kemungkinan besar dia nggak punya disiplin, dan mungkin dia juga ya kayak gini lah, misalnya teman-teman bisa nggak sih dengerin hamba Tuhan ngomongin kasih ketika dia cerai sama istrinya misalnya. Kalau saya jujur saya nggak terlalu percaya ya dengerin tapi saya nggak terlalu percaya gitu ya. Sama kayak gitu, ngomongin tentang disiplin tapi nggak bisa jaga badan, wah itu saya kurang bisa percaya gitu ya, jadi sekali lagi gaya hidup itu penting sebagai pengikut Kristus ya. Jangan gaya hidup rohani doang yang penting, gaya hidup fisik itu juga penting. Nah, ini menjawab yang
boleh nggak sih pakai narkoba? Ya, boleh nggak sih orang Kristen merokok? Ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan, terutama untuk orang Kristen yang merokok gitu ya. Ya, orang-orang Kristen yang merokok, pendeta-pendeta yang merokok, kalau teman-teman tahu juga banyak romo-romo Katolik yang rokok ya. Mereka selalu memperdebatkan, nggak ada tuh ayat yang melarang rokok. Coba mana tunjukin ayatnya. Mana dilarang merokok? Nggak ada, Tuhan bilang kayak gitu. Bener, nggak ada ayat yang melarang narkoba dan rokok. Bener. Nah, tapi dokter manapun ya nggak akan ada yang bilang kalau narkoba sama rokok itu bikin sehat. Ya, belum pernah ada dokter yang bilang kayak gitu. Nah, kalau narkoba dan rokok, kalau narkoba dan rokok bisa memperpanjang umur kita dan bikin kita tambah sehat, pakailah itu sepuas-puasnya gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan sebaliknya. Ya, narkoba sama rokok itu terbukti membunuh kita. Ya, rokok itu merusak paru-paru kita, narkoba rusak, kalau teman-teman tahu itu narkoba itu rusak apa namanya? Sistem sistem saraf ya, sistem saraf. Ya, sistem saraf itu rusak karena rokok. Karena narkoba, sorry, karena narkoba. Ya, rokok rusak paru-paru, narkoba rusak sistem saraf, dan kalau kita pakai itu ya sama kayak kita melanggar yang ayat ini. Ya, Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Ini salah satu dari 10 perintah Allah, jangan membunuh. Pakai itu sebenarnya sama kayak kita bunuh diri secara perlahan sebenarnya. Ya, kalau teman-teman lihat hasil X-ray orang yang merokok, paru-parunya itu kayak gimana, serem banget gitu ya. Saya pernah lihat sekali. Aduh, enggak banget dah gitu. Ya, jadi Tuhan udah kasih kita paru-paru yang sehat, kita malah rusak itu dengan asap rokok sampai hitam paru-parunya, sampai kayak apa sih, hitam lah, nanti teman-teman lihat sendiri di Google ya. Nah, tapi ya itu salah satu pembunuhan perlahan gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak langsung mati ketika kita pakai rokok dan narkoba, tapi perlahan-lahan ya itu ngebunuh diri sendiri. Itu penting, makanya kenapa kita jaga dari hal-hal yang seperti itu. Ini nggak cuma narkoba sama rokok juga ya. Nggak cuma dua itu, tapi semua hal yang bikin kita kan makin pendek umurnya dan merusak kesehatan kita. Nah, itu termasuk di situ. Ya, itu termasuk pembunuhan perlahan. Hati-hati. Ya, ini melanggar salah satu dari 10 perintah Allah. Nah, 1 Korintus 10 ayat 23, Paulus bilang segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ini sebenarnya juga menjawab tentang rokok tadi. Rokok kan diperbolehkan, rokok nggak dilarang Alkitab. Iya benar, tapi itu nggak berguna. Malah sebenarnya itu kebalikannya dari berguna gitu ya. Kebalikannya dari berguna, negatifnya gitu. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Sama kayak tadi, narkoba dan rokok itu nggak membangun, itu malah menghancurkan badan kita ya. Kalau sekali lagi ya, kalau misalnya narkoba dan rokok itu malah bikin kita tambah sehat, silahkan pakai sepuas-puasnya. Tapi kalau justru itu bikin kita sakit-sakitan, bikin kita makin pendek umurnya, jangan pernah. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, makanya makan dan minum itu ternyata bisa loh memuliakan Tuhan, teman-teman ya. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum itu bisa kita memuliakan Tuhan di situ ya. Kalau kita makannya nggak benar terus, nah itu kita merusak badan kita. Masa sih Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita makan gitu ya. Nah, ini ada satu quote dari hamba Tuhan yang pernah negur saya waktu itu. Jangan sok jagain tubuh Kristus kalau tidak bisa jaga tubuh sendiri ya. Jangan sok jagain tubuh Kristus kalau tidak bisa jaga tubuh sendiri. Ini ngomongin tentang gembala ya. Gereja kan tubuh Kristus, gembala itu yang jaga gitu ya. Jangan sok-sok jagain tubuh Kristus kalau tidak bisa jaga tubuh sendiri. Makanya sekali lagi agak meragukan ketika seorang hamba Tuhan nggak bisa jaga badannya sendiri gitu. Nah, makanya ini juga sampai sekarang
kalimat ini benar-benar menggema di saya gitu ya. Masa sih saya mau berkatin gereja, saya mau berkatin tubuh Kristus kalau saya nggak bisa berkatin badan saya sendiri. Nah itu ayat ini quote ini juga sebenarnya waktu itu dipakai buat beberapa hamba Tuhan yang obesitas gitu ya, obesitas, mereka jaga badan mereka akhirnya benar-benar bisa jaga badan mereka. Nah, berat bukan ukuran sehat ya, berat bukan ukuran sehat. Sekali lagi teman-teman, ada teman saya yang cewek, teman saya cewek baru nikah kemarin, dia dalam 6 bulan gitu ya, 6 bulan badannya dari ya orangnya nggak terlalu tinggi gitu, tapi ya lumayan gemuk gitu, orang lumayan gemuk, nggak gemuk-gemuk banget tapi lumayan gemuk, langsing gitu dalam 6 bulan. Saya tanya kok bisa gitu, kalau saya kan olahraga gitu ya, dan saya pun nggak kurus loh, saya nggak kurus, otot saya ada gitu. Nah kalau dia benar-benar dari gemuk langsung jadi kurus gitu, kurus kayak kurus lah gitu. Terus dia bilang, oh iya benar-benar jaga makan, bisa kayak nggak makan sama sekali dalam sehari. Wah itu bahaya tuh ya, itu bahaya. Kenapa? Karena badan kita mau sediat ya kita tetap butuh makan ya, itu nggak sehat lah kalau kita terlalu nggak makan sama sekali dan akhirnya berat badan kita turun drastis ya. Akhirnya teman Cisiska waktu itu kalau nggak salah ketemu dia terus bilang ke saya, kok rambutnya agak botak ya tuh cewek ya. Iya kayak gitu pasti, orang yang nggak makan itu karena proteinnya kurang segala macam ya pasti rambutnya akan gampang rontok. Makanya itu nggak sehat lah, itu nggak sehat ya. Diet yang sehat tuh bukan kayak gitu ya, teman-teman pelajarin sendiri lah diet yang sehat gimana. Tapi diet yang sehat bukan kayak apa di film-film tuh kadang-kadang ada yang lebay gitu ya, apa makannya cuma 1 kacang polong sehari gitu, dipotong ya kacang polongnya gitu ya, itu lebay, itu berlawakan ya teman-teman. Tapi itu bukan dietnya, itu namanya membunuh diri secara perlahan gitu, karena kita butuh makan gitu. Kita butuh makan asal makanannya yang sehat, bukan makanan yang berlemak lah, makan yang gorengan semua, tepung-tepungan, manis-manis. Ya, kalau itu makan yang nggak sehat. Kalau kita makan yang benar, yang kayak misalnya ayam rebus, nasi putih juga sebenarnya nggak dibilang nggak sehat juga, itu nggak tahu siapa yang bilang gitu ya. Nah itu sebenarnya nasi putih ya sehat-sehat aja gitu. Jadi satu, berat badan ringan tidak menjamin sehat ya. Kalau teman-teman lihat orang yang badannya tulang doang gitu ya, tulang dibalut kulit gitu, itu nggak mungkin lah teman-teman bilang itu sehat gitu. Kurus nggak ya, kurus, nggak gemuk, tapi nggak mungkin itu sehat. Nah jadi berat badan nggak menjamin sehat pertama. Yang kedua, ini massa otot lebih dari massa lemak ya. Banyak penelitian bilang ketika massa otot kita ya, kadar otot di tubuh kita itu lebih tinggi dibandingkan kadar lemak di badan kita, yaitu apa ngomongnya, kesehatan kita akan lebih lama pasti ya. Ternyata otot itu lebih penting dibandingkan apapun itu yang kita tahu selama ini ya. Jadi banyak cewek terutama gitu, oh saya nggak mau olahraga takut saya berotot gitu. Poinnya bukan masalah berotot atau enggak ya. Tapi ketika nggak ada otot ya, sistem pertahanan tubuh kita akan lebih lemah. Dan itu pasti nggak akan sehat gitu ya. Jadi massa otot lebih penting dibandingkan massa lemak ya. Ketika kita diet bukan soal lemaknya, bukan soal lemaknya aja, tapi massa ototnya harus naik ya. Lemak turun pasti harus ya, tapi ototnya juga harus naik. Yang ketiga ya itu tadi ya, makan sedikit bukan hal yang sehat ya. Makan tetap penting karena badan tuh tetap butuh sesuatu untuk hidup gitu. Kita bernafas saja tuh butuh energi gitu, dan energi itu kita dapat dari makanan. Jadi itu penting. Nah, kenapa kita harus jaga badan? Satu, tubuh adalah bait Allah dan pemberian dari Tuhan. Ya, tubuh adalah bait Allah dan pemberian dari Tuhan. Jadi ketika kita nggak bisa jaga tubuh kita, ya itu sebenarnya kita lagi merusak bait Allah dan kita lagi nggak punya hati seorang hamba. Ya, hamba yang dipercayakan Tuhan, ya kita dipercayakan Tuhan tubuh yang sehat ini, dan kita nggak jaga pemberian itu dari Tuhan. Nah itu nggak bagus gitu ya.
Kalau kita ngaku-ngaku sebagai hamba Kristus, ya pengikut Tuhan sejati, ya kita harus jaga pemberian dari Tuhan ini. Kedua, yang namanya sakit itu menghambat, ya. Nggak ada sakit itu malah memperancar, itu nggak pernah ada gitu ya. Dan sehat itu melancarkan. Saya baru-baru ini baca buku tentang panggilan hidup, dan saya baru pertama kali baca dan dengar kalimat ini gitu ya. Di buku itu tertulis kalimat, panggilanmu mengikuti kondisi fisikmu. Nah, itu pertama kali tuh saya baca kalimat kayak gitu tuh, atau dengar kalimat kayak gitu. Panggilanmu mengikuti kondisi fisikmu. Ya. Kenapa panggilanmu bisa harus mengikuti kondisi fisikmu? Contoh, kalau kamu nggak bisa apa ngomongnya? Kalau kita misalnya nggak bisa manjat tebing gitu ya, nah kita nggak akan bisa menginjil di daerah yang harus manjat tebing. Paham ya teman-teman ya? Ya bisa aja sih mungkin ya dengan helikopter segala macam gitu. Tapi ya paham lah teman-teman intinya. Kalau kita fisik kita nggak mendukung, ketika kita misal harus menginjil ke daerah-daerah yang emang kita butuh kekuatan fisik, nah itu akan sulit gitu ya. Jadi panggilan kita itu juga terpengaruh sama kondisi fisik kita. Dan ya kalau teman-teman lihat, banyaklah hamba-hamba Tuhan yang sakit jantung, stroke segala macam. Nah akhirnya mereka nggak bisa melayani Tuhan lagi gitu ya, terbaring di rumah sakit aja gitu. Itu pasti kan menghambat. Jadi masa sih kita mau kayak gitu, dan masa sih itu yang Tuhan mau gitu ya. Nah, tapi pengacuan sekali lagi teman-teman ya, kita lihat dulu, ini karena dia udah jaga badan dan masih sakit, atau emang nggak jaga badan sama sekali. Nah itu nggak cuma dia dan Tuhan yang tahu gitu ya. Nah, tapi intinya yang namanya sakit itu pasti menghambat. Kalau kita sehat, itu kita akan lebih lancar, kita mau layanin Tuhan, mau kayak gimana pun, mau lompat-lompat kek, mau salto, mau apapun, ya kita akan lebih gampang buat layanin Tuhan. Nah, saya kenal satu orang hamba Tuhan, cewek, umur 35 ya. Hamba Tuhan, cewek, umur 35, luar biasa gitu ya, luar biasa, cantik, tapi dia kena kolesterol. Bayang gak sih? Umur 35, cantik, keren gitu, hamba Tuhan, tapi di leher belakangnya tuh suka sakit gitu karena kolesterol. Wah, itu kan kayak, ya kalau teman-teman, nggak tahu teman-teman lihat itu gimana ya, saya pas lihat kayak aduh sayang banget ya kok bisa sih. Dan waktu itu kayak nggak tahu ya sekarang udah begitu atau belum, tapi sejauh yang saya tahu belum ada keinginan buat mengubah gaya hidup setahu saya ya, nggak tahu ya mungkin udah juga sih. Nah, tapi ya jangan sampai kan, maksudnya udah hamba Tuhan, udah keren segala macam, pelayanan kemana-mana, tapi hanya karena kolesterol jadi nggak bisa pelayanan lagi. Ya itu penting, makanya kita jaga fisik. Nah terus sehat fisik dapat terpancar dan menjadi berkat. Nah ini lucu ya, kok bisa sehat fisik bisa jadi berkat? Contoh, kalau teman-teman lihat, nggak tahu kenapa gitu ya, orang yang rajin olahraga tuh biasa mukanya akan lebih cerah, ya mukanya akan lebih cerah. Ya memang secara apa sih, saya nggak tahu ilmu-ilmu perkulitan gitu, tapi katanya pori-porinya apalah, terus apa racun-racun di kulitnya jadi kenapalah gitu ya. Itu secara fisik. Tapi secara spiritual juga, karena mental health yang lebih sehat, ya mental health yang lebih sehat, maksudnya juga itu terpancar lah, bisa lebih gagah gitu ya, lebih gagah, lebih pede orangnya. Dan pastinya itu kalau terpancar itu akan lebih gampang jadi berkat ya. Waktu itu ada satu orang yang ngajarin tentang olahraga sebenarnya di YouTube. Orangnya tuh rendah hati banget, cowok. Saya nggak tahu umur berapa, mungkin nomor 30-an gitu ya. Orangnya rendah hati banget gitu ya. Kalau ngomong tuh, aduh enak deh, didengarnya enak banget gitu. Dan saya curiga nih orang kayak pasti pengikut Tuhan gitu ya. Dan ternyata bener, dia pengikut Tuhan dan dia bikin video tentang Christianity and fitness. Hubungannya apa gitu ya. Wah itu bagus banget tuh. Cuma 4 menit kalau nggak video, tapi dia jelasin ya kayak misalnya ketika misalnya kita udah tua nanti gitu. Orang yang jaga badan sejak muda, mesti tuanya juga lebih sehat gitu ya.
Tetap jadi jompo nggak? Ya tetap jadi jompo, tapi bedanya jalannya masih lancar, naik tangga masih kayak biasa aja, mungkin masih bisa push up, masih bisa pull up segala macem, jongkok juga nggak masalah, nggak kayak orang tua pada umumnya gitu ya. Nah ketika kita kayak gitu, kan itu bisa kita bisa pasti bisa jadi berkat kan. Kayak orang pasti akan nanya, kok bisa sih kamu udah umur segini masih bisa begitu? Ya, kok bisa kamu umur 70 tahun naik tangga nggak usah pegangan? Ya, apalagi ya hal-hal kayak gitu lah teman-teman ya. Dan kalau emang udah sehat, makan itu nggak usah terlalu dijaga, itu bisa. Lucu ya teman-teman ya. Kalau udah sehat, makan tuh nggak usah terlalu dijaga, itu bisa. Makanya kalau ada orang tua yang masih bisa makan durian, masih bisa makan kepiting, seafood segala macam, ya karena mereka jaga badan gitu ya. Dan kalau emang kondisi fisiknya mendukung, ya nggak apa-apa makan itu di usia tua sekalipun gitu. Jadi kita bisa jadi berkat ketika kita hidup sehat. Nah sama kayak misalnya gini ya, teman-teman kita yang seumuran tiba-tiba sakit semua, kita kayak masih sehat, masih udah beda sendiri lah, yang kesakitan kita kayak sehat, masih semangat segala macam, itu pasti akan beda. Nah itu bisa jadi berkat ya, bahkan itu bisa jadi nginjil lah teman-teman. Banyak sekali itu ternyata influencer fitness yang ternyata pengikut Tuhan, mereka combine itu ya, mereka kombinasi konten rohani dengan konten kesehatan gitu ya. Itu bagus lah ya, itu bisa jadi berkat juga. Yang keempat, kenapa kita harus jaga fisik kita? Karena mental health pun itu pengaruh dari fisik yang sehat. Ini penting. Mental health itu lebih penting dibandingkan yang kita pikir selama ini gitu Tata ya. Saya tahun 2024 sejak sering olahraga, saya merasa saya lebih sabar, lebih tenang ngadepin apapun. Walaupun tahun ini kayaknya tiba-tiba naik level gitu ya. Masalah-masalah yang datang tuh kayaknya makin gak pernah saya bayangin sebelumnya. Ya, dulu saya pikir saya udah bisa lebih sabar gitu ya. Hal-hal yang saya alami berulang, saya bisa lebih kayak santai ngadepinnya. Nah tiba-tiba bulan ini muncul 3 hal yang akhirnya saya kepancing juga gitu. Tapi kepancingnya pun saya pikir saya lebih baik dibandingkan saya yang dulu gitu. Ya walaupun belum baik juga sih, tapi lebih baik lah gitu ya. Lebih baik. Mental health itu pengaruh dari fisik. Ya, sekali lagi itu masalah hormon ya teman-teman. Saya juga lagi mempelajari, walaupun saya belum pelajaran penuh, hubungan hormon sama hati sebagai pengikut Kristus. Tapi hormon itu kan ya fisik gitu ya, bukan rohani. Tapi hormon itu bisa mempengaruhi pikiran kita, dan itu bisa ngaruh ke keputusan kita segala macam. Itu saya lagi mau pelajarin tentang hormon sama rohani, dan saya belum dapat jawabannya. Nanti suatu saat mungkin ya, saya masih mempelajari itu. Tapi intinya mental health akan terpengaruh ketika mental health kita bagus, keputusan kita akan lebih baik, attitude kita akan lebih baik, sikap-sikap kita akan lebih baik, dan cara kita memperlakukan orang mesti juga lebih baik. Jadi kenapa kita harus jaga kesehatan kita sebagai pengikut Kristus? Pertama, tubuh adalah bait Allah. Ya, tubuh kita ini Roh Kudus tinggal dalam kita. Jaga bait Allah ini, dan sekali lagi sebagai orang yang aku ngaku sebagai hamba Kristus, ya kita semua, kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, hamba Kristus. Nah, kita harus jaga pemberian dari Tuhan, itu badan kita ini. Kita dikasih sehat. Ya, walaupun teman-teman ada sakit sekalipun, percaya teman-teman masih punya tangan. Ya, kalau teman-teman tahu yang amputasi segala macam gitu ya. Kita masih punya tangan, masih punya kaki. Sedih yang saya tahu di sini semua masih punya tangan dan kaki ya. Itu pemberian dari Tuhan. Jagalah. Ya. Kalau teman-teman nggak jaga badan teman-teman, sekali lagi, ya itu nanti badan akan rusak. Dan kedua, kalau badan rusak, kita akan terhambat. Mau ngapain juga nggak enak gitu. Mau jalan aja mungkin nggak bisa gitu. Baik nggak sih teman-teman nggak bisa jalan gitu ya? Saya nggak tahu teman-teman pernah bayang nggak sih kalau kita nggak bisa jalan tuh kayak gimana? Ya, kita mau ketemu orang aja susah kalau nggak bisa jalan. Ya mau ketemu orang aja susah, dan apalagi mau berkatin dia, bisa nggak sih? Bisa tetap berkatin walaupun kita nggak bisa jalan. Tapi kan lebih enak kan kalau kita bisa jalan kan. Sekali lagi, kalau emang bisa kita nggak bisa jalan karena kecelakaan gitu yang di luar
kuasa kita, ya itu beda cerita ya. Tapi kalau kita nggak bisa jalan karena misalnya kekurangan kalsium gitu ya, kaki jadi nggak kuat lagi segala macam, nah itu salah kita gitu ya. Jangan sampai kita sakit karena gaya hidup kita ya. Kalau genetik atau kecelakaan beda cerita ya. Sakit menghambat, sehat melancarkan. Dan tadi kita udah belajar panggilan hidup itu ternyata mengikuti kondisi fisik kita, kondisi kesehatan kita ya. Kita nggak bisa melayani di gunung ataupun lembah ketika fisik kita nggak bisa mendukung itu gitu ya. Ketiga, kenapa kita harus jaga badan kita sebagai pengikut Kristus? Ya, kita bisa jadi berkat ya, kita bisa jadi berkat ya. Orang-orang akan lihat kita beda, terutama makin kita tua nanti ya. Saya nggak tahu teman-teman ada nggak sih pernah lihat kayak orang yang bercandaan itu kayak, oh udah umur 35 nih obrolannya jadi kayak, oh rambutnya mulai rontok ya segala macam ya, oh perutnya mulai bergelambir ya segala macam ya. Nah, hal-hal kayak gitu jangan sampai ketika kita jaga badan kita tuh nggak bakal ada omongan kayak gitu lah mestinya, karena badan kita sehat ya. Jadi kita bisa jadi berkat, kita akan beda sendiri ketika kita jaga badan kita sebagai pengikut Kristus. Yang keempat, mental health ya. Sekali lagi, mental health. Ketika mental health kita bagus, sikap kita akan bagus, cara kita mengambil keputusan bagus, kita memperlakukan orang juga pasti akan lebih bagus. Ya, itu terpengaruh dari fisik yang sehat, karena hormon-hormon yang positif itu akan keproduksi ketika kita jaga kesehatan kita. Nah, penutup, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat yang terkenal banget, dan saya yakin teman-teman paham langsung maksudnya apa. Ya, apapun yang kita perbuat, mau itu jaga badan, makan, minum, olahraga, perbuatlah itu untuk Tuhan. Ya. Makan, minum lah teman-teman ya. Makan, minum itu penting untuk kita jaga. Oh sorry, masih ada satu lagi teman-teman ya, saya lupa bagiin ini. 3 hal yang harus dijaga ya. 3 hal yang harus dijaga. Tadi kita udah belajar di Kolose 3 ayat 23. Ya, kita harus lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, 3 komponen ini penting. Ya, 3 komponen ini penting. Kita lakuin ini buat Tuhan. Olahraga ya. Olahraga itu jaga masa otot kita. Penting tersehat sampai tua. Jadi katanya menurut ilmu kesehatan, ketika kita udah di atas 30 tahun, setiap tahun tuh masa otot kita akan turun. Makanya orang tua tuh banyak yang nggak bisa jalan karena ototnya tuh udah kekikis semua gitu ya. Nah, tapi kalau kita jaga otot kita terus berkembang sampai kita tua, nah kayak orang tua yang jaga otot pasti naik tangga bisa nggak usah pegangan, jongkok juga nggak masalah segala macam gitu ya. Ketika kita olahraga itu penting. Yang kedua, yang lebih susah dibanding olahraga. Banyak orang bilang olahraga itu susah gitu. Enggak. Percaya deh sama saya, olahraga itu lebih gampang dibandingkan jaga makan gitu ya. Makan yang tidak dijaga sama saja seperti meracuni tubuh sendiri. Teman-teman cobalah makan kepiting, cumi, udang 7 hari berturut, pagi, siang, malam. Silahkan kasih tahu saya hasilnya kayak gimana. Saya sih nggak berani makan kayak gitu ya. Nah, tapi itu sama kayak kita meracuni tubuh sendiri. Ya, itu sama seperti kita meracuni tubuh sendiri. Dan ada hamba Tuhan yang saking jaga makannya, ya ini versi dia, dan saya sebenarnya setuju tapi saya nggak lakuin. Jadi dia bilang kayak makan babi gitu ya. Makan babi itu ternyata yang menurut dia gitu, itu sebenarnya nggak terlalu sehat buat badan. Sama kayak makan udang, makan kepiting, makan cumi, itu karena nggak sehat buat badan. Nah, makanya dia nggak makan itu semua. Dia cuma makan ayam sama sapi kalau binatang. Kalau sayuran dia makan semua. Tapi kalau binatang dia cuma makan ayam, sapi, dan ikan. Ya udah, itu doang. Ayam, sapi, ikan. Dan ikan itu mungkin yang paling sehat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saja makan ikan gitu ya. Nah, tapi ya itu intinya, dia nggak makan babi, nggak makan udang, nggak makan cumi, karena dia bilang dia mau jaga tubuh dia untuk menghormati Tuhan. Nah, itu yang saya suka tuh. Dia bilang itu ya. Dia nggak mau makan itu untuk menghormati Tuhan. Ya, itu keren buat saya. Jadi makan terus jaga. Ya, ingat teman-teman, nafsu paling susah dilawan itu, 1, nafsu makan. 2, nafsu seksual. Ketiga nih, nafsu tidur gitu ya.
Orang tuh kalau udah ngantuk berat tuh kayak susah banget mau diapain juga kayak gitu, pasti akan tidur juga. Itu susah buat dilawan. Nah, regenerasi sel tubuh terjadi ketika kita tidur. Jadi jangan bangga ketika bisa kita bilang, oh aku mah tidur selalu jam 3 gitu. Terus saya selalu bangga gitu ya, oh saya tidur jam 3 pasti. Bangun jam 6 juga gak apa-apa, tidur 3 jam doang gitu. Dulu saya bangga, sekarang saya gak bangga gitu ya. Itu bahaya ternyata. Karena sel-sel itu regenerasinya pas kita tidur. Jadi kalau kurang tidur cuma 1 jam doang, itu walaupun bisa itu gak sehat. Dan kalau emang kita mau jaga sebagai pengikut Kristus, ternyata tidur itu satu hal yang Tuhan sukai gitu ya. Ya ini teman-teman bacalah ayatnya di Mazmur gitu ya. Ada ayatnya di Mazmur. Tidur itu ternyata berkat gitu ya. Nggak tahu teman-teman pernah atau enggak, tapi saya pernah satu kali di hidup saya nggak tidur selama semalaman gitu ya. Saya tutup mata tapi saya nggak tidur. Kenapa? Karena itu saya lagi kena masalah dengan mantan saya gitu ya. Pertama kali masalah paling parah itu saya nggak tidur. Saya udah merem itu saya nggak bisa tidur. Saya tutup mata dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi tuh ya. Tutup mata doang, nggak bisa tidur ya. Itu satu harian tuh aduh gak enak banget tuh. Udah kayak apa sih, setengah sadar setengah enggak lah itu ya, masih bisa buka mata cuma nggak enak banget lah. Jadi tidur itu penting ya teman-teman. Saya udah ngerasain nggak tidur semalaman dan itu ngerusak badan saya. Apalagi cuma tidur 3 jam walaupun terasa cukup, itu sebenarnya nggak cukup gitu ya. Tiduran saya tuh katanya 6-7 jam lah gitu. Jadi ketika kita mau jaga badan kita sebagai pengikut Kristus, mulai olahraga ya, banyak teman-teman yang bilang olahraga tuh lari dan jalan gitu ya. Enggak ya, iya itu olahraga betul, cuma kalau itu doang percaya teman-teman, nanti teman-teman juga nggak akan sehat ketika teman-teman cuma lari dan jalan doang. Itu nggak bakal sehat lah ya. Itu malah ototnya akan makin berkurang kalau cuma lari dan jalan doang. Harus yang latihan beban ya, yang bangun otot. Yang kedua, jaga makan ya, sebagai pengikut Kristus harus jaga makan ya. Ingat teman-teman, Alkitab mencatat ada ibu yang makan bayinya sendiri ya. Ada ibu yang makan bayinya sendiri di musim kelaparan. Hubungannya apa? Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, tapi hubungannya adalah ketika manusia butuh makanan, nah itu otaknya tuh bisa nggak waras gitu ya. Anak sendiri bisa dimakan, bayinya sendiri bisa dimakan gitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini ada atau enggak, tapi saya pernah stres 3 bulan beberapa tahun lalu. Saya stres 3 bulan dan yang saya lakuin adalah saya bilang ke Tuhan bodo amat, aku mau beli usus goreng, usus ayam goreng, aku suka banget itu. Saya beli yang setengah kilo, itu saya habisin dalam 3 hari gitu ya, karena stres gitu. Sehat nggak, enak gitu ya, enak tapi nggak sehat gitu. Saya tahu, cuma bodo amat lah, saya lagi stres berat, saya butuh kayak beginian gitu. Ketika kita makan nggak kekontrol tuh ya, kita sebenarnya lagi kewarasan kita tuh lagi nggak bagus gitu. Nah akhirnya kita malah meracuni tubuh kita sendiri. Itu hati-hati ya. Ingat, ada ibu yang bisa makan anaknya sendiri. Itu bukti bahwa nafsu makanan manusia itu salah satu yang susah dikontrol di hidup kita ya. Nafsu makan, nafsu seksual, dan nafsu tidur ya. Kalau biasanya nafsu tidur gitu ya. Ingat ya, Petrus, Yakobus, Yohanes di Taman Getsemani, mereka nggak bisa mengontrol tidur mereka, disuruh doa malah tidur gitu ya. Itu susah, emang tidur itu susah gitu ya. Jaga supaya tetap nggak tidur susah, tapi buat disiplin tidur pun menurut saya juga susah ya. Tidur 6-8 jam tuh kadang-kadang, sampai kalau kita sibuk gitu, itu hal yang susah. Kayak waktu 24 jam tuh sekarang makin pendek soalnya. Tidur itu penting ya. Yang 3 hal yang harus kita jaga sebagai pengikut Kristus. Dan terakhir, intinya balik lagi ke yang pertama, saudaraku yang kekasih, yang semua ada di sini, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu ya, segala sesuatu, tubuh, jiwa, rohmu sehat ya. Aku berdoa teman-teman, semoga hari ini teman-teman mungkin bingung ya, ini kenapa ibadah kok ngomongin tentang masa otot lah, lemak lah, makanan lah, tidur lah.
saya pengen ngajak teman-teman mulai jaga badan gitu ya. Jangan bilang, aku mah sehat kak, nggak usah gitu. Ya silahkan ngomong kayak gitu, nanti 10 tahun lagi ngomong lagi ke saya gitu ya, kalau masih bisa merasa sehat gitu ya. Karena saya pun olahraganya kadang-kadang saya merasa nggak sehat gitu. Wah, kalau teman-teman lihat olahraga saya, wah saya ekstrim banget ya. Terlalu ekstrim bahkan. Mungkin gimnas saja tuh nggak mungkin kayak saya gitu ya. Saya ekstrim banget. Itu aja saya masih bisa sakit gitu. Apalagi kalau nggak olahraga sama sekali. Ya. Jadi saya olahraga karena saya pengen menghormati Tuhan dengan badan saya juga. Ya, jadi saya pengen teman-teman juga mulai olahraga, mulai jaga makan, mulai jaga tidur, dan akhirnya kita bisa jadi pengikut Kristus sejati yang emang kita jaga tubuh kita karena emang tubuh kita ini bait Allah dan kita dipercayakan tubuh yang sehat dan kita harus jaga sebagai pengikut Kristus. Amin. Ya, kita tutup doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini masih bisa bersekutu bersama-sama di sini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang di depan sana, kami harus menjaga badan kami karena ini adalah bait-Mu Tuhan. Kau tinggal di dalam kami, maka kami rindu Tuhan bisa menjadi orang yang benar-benar jaga tubuh kami, jaga kesehatan kami sebagai pengikut Kristus. Ya, kami nggak mau Tuhan malah jadi batu sandungan. Kok pengikut Kristus kok nggak sehat segala macam. Kami nggak mau Tuhan jadi batu sandungan seperti itu. Ya, kami berdoa Tuhan supaya kami benar-benar punya disiplin juga. Kehidupan rohani kami penting, tapi kehidupan kesehatan fisik kami juga penting. Dan kami rindu Tuhan bisa menjadi orang yang lebih disiplin lagi, nggak cuma soal rohani tapi soal kesehatan juga. Aku berdoa Tuhan supaya setiap anakmu di sini termasuk aku juga bisa memuliakan Engkau dalam segala sesuatu. Ya mungkin ada hal ini Tuhan, hal kesehatan ini yang beberapa di antara kami yang lewatkan itu, ya kami merasa kami udah memuliakan Engkau dalam segala sesuatu, tapi kami mungkin gak memuliakan Engkau dengan kesehatan kami. Nah, hari ini Tuhan, biarkan kami ditegur supaya kami jaga kesehatan kami. Yang percaya Tuhan, Kau akan bimbing kami supaya semakin lebih lagi bisa menyenangkan hati-Mu dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.